lagi dengan Pak D. Yudi. Hari ini kita akan menjelaskan tentang apa itu metal detektor ya. Metal detektor ini suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada kandungan logam di dalam produk yang disensor atau dilewatkan mesin ini. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Pertama, ini ada di bawah ini stapol ya, atau stabilizer voltage. Fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Harus ya, wajib untuk metal detektor harus ada stapol, itu yang merah di bawah itu ya. Karena kalau nggak ada ini riskan untuk rusaknya komponen-komponen elektronik ya, yang disebabkan oleh naik turunnya tegangan. Dan pembacaan frekuensi lebih tenang kalau pakai ini. Jadi sebelum saya pakai stabilizer ini, metal detektor saya ini sering alarm tiba-tiba, padahal tidak ada produk yang lewat di metal detektor ini. Lalu kedua, ada panel ya, bisa dilihat di bawah ini. Ini panel penggeraknya. Isinya di dalam ada inverter untuk ngatur kecepatan konveyornya. Lalu itu ada switch ya untuk on off, matikan atau nyalakan. Lalu bagian berikutnya ini konveyor ya. Konveyor metal detektor ini dari bahan teflon. Nggak boleh dari besi ya, karena nanti alarm. Jadi ini bahan teflon. Ini kebetulan mati, kalau nanti saya jalankan. Oke, kita ke berikutnya. Ini ada tombol untuk emergency stop, ini untuk on, ini untuk reset. Ini posisi mati ya. Oh ya, dan lagi ini ada lampu indikator. Kalau merah nyala berarti alarm, kalau ada metal terdeteksi, sedangkan hijau posisi nyala. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Sebentar, nah ini lebih enak. Ini akan saya coba nyalakan ya. Tekan hijau, ya, kelihatan ya, jalan. Lalu ini ada gerbang elektromagnet ya. Jadi untuk mendeteksi metal pada produk yang melalui gerbang atau gate-nya ini ya, isinya ini kumparan. Jadi kalau diaktifkan ada magnet. Yang kedua, ini ada display. Oh ya, lupa menjelaskan tadi bahwa merek metal detektor yang kita pakai adalah Mindful Intech. Ini display yang menunjukkan bahwa barnya ya, kalau melewati hijau di sini berarti deteksi logam, nanti alarm. Oke. Terus penggeraknya ada di sini ya. Ini motor penggeraknya ada di depan, di bawah ini kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita coba apakah metal detektor ini bisa bekerja ya. Saya pakai contoh, kita pakai ini ya, dari mikrofon dilewatkan apakah terdeteksi alarm. Alarm bisa saya tekan merah, tekan biru reset, tekan tombol biru reset, lalu tekan tombol hijau untuk menyalakan lagi. Nah, jalan lagi. Oke. Untuk cara settingnya kita lanjut setelah ini ya. Tekan
sekarang kita masuk ke cara setting metal detektor ini ya. Cara settingnya kita harus ke menu ini. Oke, kita mulai saja. Kita coba masuk ke setting metal detektor main di Intech ya. Ada apa saja sih di dalamnya? Bisa terlihat jelas ya. Untuk masuk kita tekan ini, press to login. Ini ada beberapa level setting ya yang boleh setting. Ini bisa engineer itu teknisi ya, quality manager, maintenance, administrator. Cuma kita masuk ke engineer aja ya. Oke, ini ada report. Report ini hasil laporan produk report. Jadi selama metal detektor ini bekerja, ada apa saja atau ada berapa biji yang terdeteksi metal, atau total produknya ada berapa, itu bisa dilihat di produk report. Oke, kita tunggu. Butuh waktu ya kalau mau melihat produk reportnya, soalnya ini metal detektor ini dipakai seharian untuk produksi. Nah, ini detektor kita pakai lens 1, report event, produknya ini metal deteksinya 0. Ini dimulai jalan kapan, stopnya kapan, ada di production report ya. Kita kembali. Nah, ini ada produk, ini ada setting. Kita coba masuk ke produk dulu ya. Nah, produk ini ada beberapa pilihan. Jadi kalau kalian lihat ini produk yang aktif nomor 4 ya. Sekarang kita coba mengaktifkan produk yang lain. Misalkan saya mau mengaktifkan ini produk karet SIR 20 ini ya. Kita tekan load. Nah, ini karet SIR 20-nya sudah aktif. Indikasinya kalau produknya udah aktif. Tadi ada sirine alarm ya. Terus kita masuk ke setting ya. Di dalamnya ada apa saja. Oke, karet SIR 20 change product. Kalau mau mempelajari produknya, parameternya biasa, sebelum setting saya pakai automatic product adjustment ini. Jadi saya siapkan sampel 10 produk ya, lalu saya tekan ini. Tapi produknya harus dilewatkan ya, jadi ceritanya ini dia mau belajar dulu. Ini tidak saya lakukan ya, karena saya hari ini tidak ada produk untuk sampel. Ini saya mau menjelaskan aja bahwa pertama kali sebelum kita masuk setting produk, jadi produknya harus dipelajari dulu sama metal detektor ini. Nanti kalian catat parameter-parameternya, nah baru untuk lebih spesifik kita rubah poin-poinnya. Oke, sekali lagi ini untuk yang automatic adjustment ya, berdasarkan sampel contoh produk yang kalian lewatkan untuk dideteksi. Nah, kalau ngerubah setting change product, kita masuk. Ini tadi produk yang aktif ya, ada di menu karet SIR 20. Nah, tadi di menu nomor 2 ya, sedang aktif. Kita udah masuk ini, untuk masuk ke setting. Ini bisa dirubah ya produk name ya. Misalkan kalian mau pakai nama produk kalian roti, ya, tulis saja roti di sini. Lalu artikel number misalkan roti gulung 3 warna. Tinggal tulis saja di sini roti gulung 3 warna. Oke.
Lalu sorry, change product, next. Ini ada constant product speed ya. Jadi produk ini dilewatkan kira-kira berapa kecepatannya, berapa milimeter per second ya. Di sini berdasarkan automatic adjustment ketemu bahwa produk saya pakai di 600 lebih cocok untuk deteksinya. Cara merubahnya tinggal tekan ini aja, rubah ke misalkan 500. Oke. Type of produk ini kita pakai kering ya. Produk moisture bisa dirubah dry atau wet. Kebetulan produk di tempat saya kering ya atau dry. Produk temperatur ini ada 3 pilihan, normal, frozen, sama hot. Jadi karena produk di tempat saya normal sekitar 30-40 derajat ya, kita pilih normal saja. Lalu next. Nah, transmitter voltage atau parameter-parameter yang berupa angka ya. Lebih mudahnya kalian di awal setting pakai automatic adjustment. Jadi parameternya kalian catat dulu. Nanti kalau kurang sensitif atau kurang derajatnya bisa di adjust. Tapi untuk referensi kalian pakai automatic adjustment dulu. Karena ini bisa dirubah semua yang berubah angka. Ini tidak saya rubah ya karena ini udah saya setting permanen, hanya untuk menjelaskan saja. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa yang settingan berupa angka-angka ini saya setup berdasarkan referensi dari automatic adjustment. Jadi saya ambil 10 produk, saya lewatkan, ketemu angka-angka ini saya catat. Lalu saya tes dengan beberapa metal piece, taruh di produk, terdeteksi atau tidak. Lalu saya rubah naik turunkan sedikit demi sedikit. Oke, selanjutnya sensitivity ini ya, kalau kita rubah angkanya lebih tinggi, misalkan dari 200 ini ke 300, jadi kurang sensitif ya. Sedangkan kalau direndahkan dari 200 ke 150, 160, pokoknya di bawah 200 itu makin sensitif. Kesimpulannya, makin tinggi angka tidak sensitif, makin rendah angka semakin sensitif. Okay, next. Karena saya tadi merubah angka ya, jadi di akhir menu harus disimpan dulu, kalau tidak datanya tidak tersimpan. Oke, next. Kalau mau kembali ke menu utama, tekan engineer ini. Ini tampilan grafiknya ya. Oke. Kalau ini bar ini kalau melebihi hijau ini merah, dia akan terdeteksi logam, jadi langsung alarm. Oke. Grafik ini grafik yang menunjukkan saat bekerja. Oke. Select ini select language detector line. Oke, kita kembali grafik. Oke, cukup jelas ya. Kalau mau merubah yang lain-lain gimana? Ke sini, engineer, di setting. Ini ada settingan terminal, misalkan adjust touchscreen. Ini sini ya. Please and touch. Oke. Oke. Ini adjust touchscreen. Oke. Oke. Ini untuk memastikan touchscreen kalian bekerja normal ya. Nah, oke. Lalu ini enter date, tanggal dan waktu ya. Oke. Yang lainnya detektor. Ini bisa dibaca-baca. Detektor aperture width high disk ini gate-nya, ukuran gate. Oke. Nah, ukuran gate-nya ini. Gate-nya metal detektor ini ya.
500, 350 sama 440. Oke. Sistem luminen ini enggak terlalu ini ya, karena ngisi ini harus ngikuti manual booknya, nomor-nomornya. Oke, kalau ke menu utama ini. Oke, cukup jelas. Sekarang kita coba jalankan metal detektornya ya. Apakah bekerja? Ini posisi mati. Sekarang kita jalankan. Oke. Jalan ya. Nah, sekarang apakah metal detektor ini bekerja? Kita pakai ini ya, mau bekerja atau tidak.